Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani Rahayu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai BK kelompok. Nah, teman-teman, untuk pelaksanaan BK kelompok terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan prabimbingan. Pada tahap prabimbingan ini, kita menyusun RPL BK kelompok dan melakukan pembentukan kelompok atau forming. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni tahap pembukaan, tahap transisi, dan tahap inti. Selanjutnya yaitu tahap penutupan dan diakhiri dengan tahap pasca bimbingan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tahapan dalam pelaksanaan BK kelompok, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tahap prabimbingan. Nah, tahap prabimbingan ini terdiri dari dua, yaitu menyusun RPL BK kelompok dan membentuk suatu kelompok atau biasa disebut dengan forming. Pada saat tahap pembuatan RPL ini, kita sebagai konselor dituntut untuk melakukan asesmen dengan melihat fenomena-fenomena apa yang terjadi pada sekolah untuk melakukan suatu topik layanan yang akan diberikan kepada siswa. Yang kedua, setelah kita mendapatkan topik, sekarang kita membuat suatu RPL-nya. Contohnya yaitu saya setelah melakukan asesmen mengambil topik tentang kemandirian belajar pada siswa. Selanjutnya, setelah memasuki pada tahap prabimbingan, yang kedua yaitu memasuki pada tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yaitu tahap pembukaan, yang kedua tahap transisi, dan yang ketiga tahap penutupan. Di mana pada tahap pembukaan kita dituntut untuk memberikan suasana yang hangat, rileks, menjelaskan tujuan pelaksanaan BK kelompok dan manfaat dari BK kelompok, menjelaskan tanggung jawab sebagai guru BK serta tanggung jawab sebagai anggota kelompok, di mana pada layanan BK kelompok ini guru BK bertugas sebagai pemimpin kelompok dan siswa bertugas sebagai anggota kelompok. Selanjutnya yaitu menjelaskan peran masing anggota dan menjelaskan aturan kelompok dan mendorong anggota untuk berperan penuh dalam kelompok, memotivasi anggota kelompok untuk saling mengungkapkan diri, serta memotivasi anggota kelompok untuk mengungkapkan harapan dan membantu tujuan bersama. Nah, contoh dari tahap pembukaan ini, misalnya seperti kita sebagai guru BK, yaitu memimpin doa, serta menyampaikan tujuan dan manfaat dari BK kelompok, serta asas-asas pelaksanaan BK kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semangat ya, istirahat ini semuanya ya. Satu ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Tadi saya sudah titip pesan ke wali kelas kalian masing-masing supaya kalian bisa hadir ke ruangan ini bersama dengan Sada. Gitu ya. Terima kasih kalian berkenan meluangkan waktu untuk hari ini melakukan kegiatan bersama Sada. Kita mulai supaya nanti apa yang akan kita lakukan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Kita awali dengan berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Saya. Baik. Ada yang tahu kenapa hari ini Ustazah panggil kalian di sini? Nggak tahu ya. Baik, hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk melakukan, ini adalah kegiatan bimbingan kelompok namanya ya. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu kegiatan layanan di BK, di mana nanti kita akan berdiskusi bersama tentang suatu tema supaya selama kalian di sini, selama kalian di SMP Al-Hikmah ini, apa-apa yang ada dalam diri kalian, potensi kalian, bakat minat kalian itu semuanya bisa optimal. Harapan Ustazah supaya nanti kegiatan kita berjalan lancar, Ustazah pengen masing-masing dari kalian nanti ikut aktif ya, berperan aktif. Kalau Ustazah minta pendapat kalian ya, kalian sampaikan pendapat kalian, nggak usah malu-malu.
Gitu ya, bisa ya Dek ya? Oke, baik, terima kasih. Ini kan dari kelas yang beragam, mulai dari kelas 7E sampai kelas 7H. Mungkin masing-masing dari kalian sudah saling mengenal, ini kan sudah setengah semester juga. Tapi sudah pengen kalian lebih tahu lagi ya, kalau selama ini mungkin interaksi kalian tidak setiap hari dengan teman-teman di sini. Kita akan kenalan dengan cara menyebutkan nama dan sebutkan mata pelajaran favorit kalian. Ya, mata pelajaran favorit kalian. Yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap transisi atau tahap peralihan ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok dan mereview tujuan atau kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh anggota kelompok serta memotivasi anggota untuk terlibat aktif dan mengambil manfaat dalam tahap inti yang akan dilaksanakan setelah tahap peralihan ini, serta mengingatkan anggota bahwa kegiatan akan segera memasuki pada tahap inti. Nah, tahap transisi ini dapat dilakukan atau contoh dari tahap transisi ini yaitu dengan melakukan ice breaking atau games-games sebelum memasuki pada tahap inti suatu kegiatan layanan BK kelompok. Lebih santai lagi, lebih rileks lagi ya, nggak usah terlalu tegang ya, kita nanti diskusinya santai saja. Sedang mau kasih sedikit permainan untuk kalian ya, yang main kalian aja, usah ada yang memberi instruksi, jadi agak pepet sini, silakan. Permainannya mudah ya, permainannya mudah. Silakan tangan kiri kalian diangkat seperti ini posisinya. Tangan kanan meletakkan di atas tangan kiri teman kalian. Jadi kalau sadar, sadarkan gunakan angka, ya, angka genap dan angka ganjil. Kalau sadar menyebut angka ganjil, silakan tangkap teman kalian, tangan menunjuk teman kalian, dan kalian harus berusaha menghindari supaya tidak kena. Kalau sadar menyebut genap, berarti tetap, ya, tidak ada perubahan. Jelas ya? Sudah tahu semuanya? Sudah mulai ya. 5. Ada yang kena? Kira sama? Gak sama. Dan ini juga. Oke, ulang lagi ya. Ya. 3. Masih ada yang kena. Oke, ya, konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi, ya. 2. Konsentrasi ya. 4. Konsentrasi. 7. Kita sama seperti yang lain, konsentrasi lagi ya. Perhatikan semuanya. 10. 9. Tangannya kena. Ayo lagi ya. Masih belum fokus ini sebetulnya ya. Konsentrasi. 3. Kena, masih ada yang kena. Oke, baik. Sama yang kena terakhir. Yang sama apa? Raisa juga. Masih ada apa? Nanti bisa konsentrasi ya. Kita bisa mulai kegiatan setelah ini. Oke, baik. Silakan dibuka sedikit lagi. Selanjutnya yaitu tahap inti, di mana tahap inti ini anggota didorong untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas. Topik ini yang telah dilakukan suatu asesmen mengenai fenomena apa yang ada pada suatu sekolah. Yang kedua yaitu menetapkan topik yang dibahas sesuai dengan kesepakatan dan mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif dalam membantu pelaksanaan pelayanan BK kelompok, serta melakukan kegiatan selingan yang bersifat menyenangkan dan mereview hasil yang dicapai, menetapkan pertemuan selanjutnya apabila dibutuhkan.
Nah, contoh dari pelaksanaan tahap inti yaitu kita menjelaskan mengenai topik yang akan kita bahas. Kemudian dilakukan suatu kegiatan tanya jawab dan melakukan suatu games atau selingan pada saat penjelasan topik yang kita bahas. Oke, baik. Kalau tadi sudah kenalan, kita sudah sedikit main-main juga. Oke, jelaskan ya. Bisa kita mulai ya kegiatan hari ini ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ustazah mau mengangkat tema tentang kemandirian belajar. Kenapa Ustazah angkat tema ini? Karena beberapa waktu yang lalu kan kalian baru selesai PTS. Iya. Gimana hasilnya? Ada yang mau memberi pendapat mengevaluasi tentang hasil PTS-nya kemarin? Ya Putri? Kurang sedikit. Kurang sedikit? Puas. Kenapa Putri? Ada yang masih di bawah 9. Ada yang masih di bawah 9. Targetmu? 90 ke atas. Kalau menurut kalian nilai 75 atau berapa? Rata-rata 75 ya yang mepet itu ya. Kalau sudah dapat nilai 75 itu artinya apa sih kalau menurut kalian sebenarnya? Kurang belajarnya ditingkatkan lagi, Kansa. Seperti yang disampaikan Kansa tadi, nggak boleh meremehkan pelajaran itu ya. Jadi harus tetap belajar. Tetap mau tanya sekarang. Siapa di sini yang belajarnya rutin setiap hari? Siapa lagi tadi yang tidak setiap hari? Dayu. Tergantung keadaan sih saya. Kalau males kan dia nggak masuk itu loh saya percuma. Jadi kalau nggak mood ya udah nggak usah belajar. Yang bikin kamu mood apa Dayu? Biasanya sambil Oke, mantap sekali. Apa lagi tadi Raisa? Kalau Raisa gimana belajarnya? Tapi ya setiap hari, tapi bukan belajar pelajaran. Apa dong yang kamu pelajari? Belajar sama belajar nulis. Nah, selanjutnya yaitu tahap penutupan, di mana pada tahap penutupan siswa dituntut untuk menyampaikan mengenai kesan dalam mengikuti kegiatan layanan BK kelompok serta membuat review atau rangkuman dari topik yang diangkat tersebut. Apa yang dapat dia catat atau apa yang dapat dia ingat dari pelaksanaan layanan tersebut. Serta guru BK juga menyampaikan bahwa kegiatan layanan BK kelompok ini akan segera berakhir. Contoh dari pelaksanaan kegiatan penutupan yaitu pembuatan resume. Baik, kita tadi semuanya masing-masing dari kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian apa tentang kemandirian belajar, ciri-ciri kemandirian belajar, sampai rencana kalian setelah mengikuti kegiatan ini. Ya, sekarang saya mau tanya, bagaimana kesan kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sekarang saat ini? Ya, Putri. Senang ya, jadi saya dapat apa ya, bisa kumpul sama teman-teman, bisa mendiskusikan bareng-bareng, Bisa diskusikan. dan bersyukur banget gitu. Bersyukur banget. Oke, kalau Raisa? Ya, berterima kasih sama Sama-sama. dari ilmu yang bisa meningkatkan nilai hasil belajar kita. Oke. Kalau Kira? Jadi bisa kenal teman-teman lebih jauh. Kenal teman-teman lebih jauh ya, biasanya seperti apa juga gitu ya. Kalau apa? Apa? Gak jadi
Nah, selanjutnya yaitu melakukan kegiatan pasca bimbingan, di mana kegiatan pasca bimbingan atau setelah melakukan pelayanan BK kelompok ini dilakukan suatu evaluasi terhadap perubahan perilaku yang ada pada siswa, menetapkan tindak lanjut kegiatan apa yang akan dilakukan, serta menyusun laporan bimbingan kelompok. Jadi tujuan dari pasca bimbingan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan layanan BK kelompok dan apa yang ingin diharapkan siswa dalam pelayanan BK kelompok untuk selanjutnya. Nah, itu dia tadi prosedur serta contoh dalam pelaksanaan BK kelompok di sekolah. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa sih layanan BK kelompok ini penting dilakukan? Karena layanan BK kelompok ini dapat memicu siswa untuk mampu berbicara di depan umum atau di depan banyak orang, mampu mengeluarkan ide, pendapat, atau saran, serta belajar untuk menghargai dari pendapat orang lain atau pendapat dari teman-teman yang ada dalam suatu layanan kegiatan kelompok tersebut. Nah, teman-teman, itu dia tadi video dari saya mengenai pelaksanaan BK kelompok di sekolah. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.